Teman-teman, ini cerita part terakhirnya ya. Tahun ke-10 pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab pada musim haji tahun terakhir kepemimpinannya. Saat itu Khalifah Umar berada di tengah-tengah jemaah haji yang sedang berkumpul. Khalifah Umar hendak mencari kembali Uwais. "Wahai orang-orang, berhentilah!" Khalifah Umar memerintahkan jemaah haji untuk duduk terkecuali jemaah yang berasal dari Yaman. Kemudian duduklah kembali terkecuali kalian yang berasal dari Murad. Kemudian memerintahkan kembali jemaah untuk duduk terkecuali yang berasal dari Qarn. Setelah itu Khalifah Umar menanyakan satu-satu kepada jemaah haji yang berasal dari Qarn itu, "Apakah engkau mengenal Uwais? Sesungguhnya kami tidak tahu Uwais yang engkau maksud, tapi seorang anak saudaraku bernama Uwais. Ia tidak dikenal, paling sedikit hartanya dan perkaranya terlalu rendah," jawab salah seorang jemaah haji asal Qarn. "Untuk kami sampaikan kepadamu, sesungguhnya ia biasa mengembalakan unta-unta kami. Ia tidak terpandang di kalangan kami. Di mana dia saat ini? Ia sedang mengembalakan unta-unta kami di Arafah." Setelah ibunya wafat, Uwais memutuskan untuk pergi haji bersama kafilah dari Yaman. Khalifah Umar dan Ali menuju tempat pengembalaan unta di Arafah setelah dapat petunjuk dari salah seorang jemaah haji asal Yaman. "Lihat, apakah itu pemuda bernama Uwais? Di sini hanya ada dia. Ayo kita ke sana." Uwais sedang melaksanakan sholat di bawah pohon yang rindang. Khalifah Umar dan Ali pun mendekati Uwais. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh," jawab Uwais. "Siapakah kamu?" "Aku pengembala unta." "Siapa namamu?" "Aku Abdullah, hamba Allah." "Kita tahu bahwa semua makhluk adalah hamba Allah." "Apakah kamu Uwais Al-Qarni dari suku Murad?" "Iya, benar." "Siapa kalian?" "Dia Amirul Mukminin Umar bin Khattab, sedangkan aku adalah Ali bin Abi Thalib." Uwais pun kaget. Alangkah bahagianya orang sepertiku bisa berjumpa dengan khalifah dan menantu Rasulullah. "Tapi siapakah yang menyebut namaku kepada kalian?" "Rasulullah," jawab Ali. Uwais heran, Rasul menyebut namanya. "Iya, Rasul menyebut namamu, nama ayahmu, dan juga sukumu kepada kami." Uwais pun tak kuasa menahan air matanya karena bahagia. "Mohonkanlah ampunan untuk kami." "Apakah pantas aku memohonkan ampunan untuk kalian? Sedangkan saya hanyalah pengembala unta biasa. Rasulullah memerintahkan kepada kami demikian." Lalu Uwais berdoa, "Semoga Allah mengampuni kalian berdua dan membalas dengan kebaikan." Sayyidina Ali menambahkan, "Dan engkau juga, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan." "Wahai Uwais, aku akan membawakan hadiah untukmu." "Wahai Amirul Mukminin, aku memiliki 4 dirham hasil dari mengembala unta ini. Uang ini sudah lebih cukup untukku." Kejuhudan Uwais mengentak hati Umar bin Khattab. "Duhai ibuku tidak pernah melahirkanku, kemana kau akan pergi selepas haji?" "Aku akan menuju Irak," jawab Uwais. "Perlukah aku menuliskan surat untuk gubernur Irak supaya bisa menyambutmu?" "Tidak, Amirul Mukminin, aku lebih suka berjalan di antara orang-orang yang tidak mengenalku." Setelah berpamitan mereka pun berpisah. Ada seorang pengembara salih dari kalangan tabi'in yang bernama Harim bin Hayyan sudah lama ingin bertemu Uwais. Waktu itu di sungai Afrat, Uwais sedang membasuh mukanya. Harim bin Hayyan melihat keberadaan Uwais dari jauh. "Semoga itu adalah Uwais Al-Qarni." "Ya, aku yakin itu Uwais." Harim pun mendekat. "Assalamualaikum ya Uwais, bagaimana kabarmu wahai saudaraku?" "Waalaikumsalam," jawab Uwais. "Wahai Harim, bagaimana engkau tahu keberadaanku?" Harim sangat gembira akhirnya bisa bertemu orang yang dimuliakan Rasulullah. "Aku mendapatkan isyarat dari Allah akan keberadaanmu." Lalu Harim pun bertanya lagi, "Dari mana engkau tahu namaku dan nama ayahku? Padahal kita belum pernah bertemu sebelumnya."
Ruh-ruh orang beriman itu saling mengenali walaupun mereka berjauhan, jawab Uwais. Ceritakanlah satu hadis dari Rasulullah agar aku menghafalnya darimu. Wahai Ibnu Hayyan, aku tidak pernah bertemu Rasulullah. Kalau begitu nasihatilah aku. Para nabi Allah telah wafat, para sahabat Rasulullah juga telah wafat. Begitu juga akan tiba kita mati. Wahai Ibnu Hayyan, hendaklah engkau mengingat mati. Janganlah engkau meninggalkan jemaah sehingga engkau meninggalkan agamamu tanpa kau sadari. Setelah perbincangan mereka selesai, kemudian mereka pun berpisah. Uwais hendak melanjutkan perjalanan menuju Irak. Setelah sampai di Irak, Uwais mendapati pengemis tua yang kelihatannya memerlukan makanan. Uwais memberikan makanannya. Ini ambillah kek, makanlah. Semoga Allah memberikanmu kesehatan. Siapakah dirimu nak? Aku belum pernah melihatmu. Jawab Uwais, aku hanya orang asing yang ingin mencari ilmu di kota ini. Ketika pengemis tua itu bertanya pada penduduk bumi, bisa jadi tak banyak yang mengenal siapa Uwais Al-Qarni. Tapi bila ditanyakan pada penduduk langit, pastilah mereka mengenalnya. Terima kasih wahai orang asing, pengemis tua itu bergumam. Seorang Uwais Al-Qarni yang tidak dikenal di bumi ini, namanya begitu terkenal di antara penduduk langit berkat kesolehan dan kezuhudan sifatnya. Sosoknya menjadi sebuah narasi betapa Rasulullah mewasiatkan kepada kita untuk menyayangi ibu. Uwais Al-Qarni adalah seorang fakir dari zaman yang tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah. Namanya tidak pernah disebut di kalangan para sahabat, namun sosoknya dikagumi oleh Nabi. Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Rasulullah pernah bersabda, suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Uwais rela tidak berjumpa dengan Rasulullah di Madinah dan memutuskan segera pulang ke Yaman demi mematuhi pesan sang ibunda. Kalau saja Uwais bersikukuh mengabaikan pesan itu untuk bisa berjumpa Nabi, Uwais akan berstatus sebagai sahabat. Mari kita sayangi orang tua dan selalu memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad di setiap waktu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jangan lupa share, komen, dan subscribe ya teman-teman. Karena subscribe itu gratis.